Wa ja'alna fiha ma'ayish, dan kami jadikan juga, kata Allah, kami menjadikan juga lakum buat kalian semua itu fiha di dalamnya, di dalam bumi itu ma'ayish, keperluan hidup. Apa kebutuhan manusia ada semua. Makan, ya kan, beras sesuai dengan daerahnya, ada yang makan manan pokoknya padi, ada yang gandum, kan gitu ya. Ditumbuhkan. Tuh. Buat ikannya, lautnya ditaruh ikan, ya kan? Ambil tuh, ya. Sesuai dengan apa namanya tradisi, sesuai dengan aturan negara, kan gitu ya. Ambil ikan, kan gitu. Ya, itu buat apa? Buat dimakan buat kita. Walaupun kita ini padahal lahir kan nggak bawa apa-apa. Ada memang yang lahir sudah punya tanah gitu ya, kan nggak ada. Lahir langsung sudah punya kerjaan, kan nggak ada. Tidak membawa sehelai kertas pun, tidak membawa sehelai benang pun, ya, tidak mempunyai apa-apa. Bahkan kita dibantu orang, ya, buru-buru sampai jalan tuh, nangis kita juga terlahir, nggak ada yang ketawa kan? Yang ketawa mah yang ngeliatin, yang seneng banget kan? Emaknya, saudara-saudaranya, aduh lucunya ketawa, kita yang nangis tuh yang lahir tuh. Itu gambaran nanti saat sakratul maut, saat kita meninggal itu lain ya. Orang pada nangis semua, kita yang diam ya. Bisa tersenyum itu yang meninggal tuh kan, tersenyum, yang memandang semuanya pada meneteskan air mata. Gambaran saat lahir kita yang nangis sendiri, orang-orang pada senang, pada senang gembira ya kan, pada ketawa, aduh lucunya, aduh gantengnya, aduh cantiknya. Giliran kematian sebaliknya, yang hadir pada nangis. Nah, yang hadir pada nangis. Kita mah bisa jadi jenazahnya dalam keadaan tersenyum kan, karena senang kan gitu. Jadi gambaran, jadi termasuk juga kita, kenapa kalau ada saudara kita yang lahir itu jenguk, lihat, kita doain ya, kita lihat jarinya sebesar itu kan, pelajaran buat kita. Jadi semua kebutuhan hidupnya ada, dan kita jangan ada rasa takut ya. Kalau kita itu diawali dengan rasa takut, sampai kapanpun ya nggak bakalan habis ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, memang Allah uji dengan rasa ketakutan ya. Sebelum kita menikah takut nikah, saya mampu apa kagak, udah takut itu, udah takut. Udah nikah ntar takut punya anak, kebiayaan apa enggak, kan gitu ya. Iya, itu padahal semua Allah udah jatahkan, Allah udah atur. Enggak ada ini. Setiap makhluk yang terlahir itu sudah ada. Dan tidak akan pernah mati manusia sebelum jatah rizkinya habis. Ya, enggak bakalan. Kenapa? Kalau masih hidup aja Allah ya kan, udah ratus tahun lebih ya. Kenapa? Memang rezekinya belum habis. Yang Allah tentukan buat hambanya itu belum habis, ya hidup dia itu. Nah kalau kebetulan memang Allah takdirkan rezekinya sedikit ya, begitu dia 3 jam setelah lahir meninggal, karena memang rezekinya cuma begitu, hanya beberapa saat saja. Nah bagi yang paham betul ya, memahami ini, meyakini insya Allah hidup ini nggak ada yang kita takuti kecuali Allah. Padahal kita ulang-ulang itu tiap sholat kita ngaku ya, semuanya itu kita serahkan kepada Allah. Ngaku itu tiap sholat dibaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu pengakuan kita itu. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan seluruh ibadah-ibadahku, wa mahyaya hidup, wa mamati dan matiku, lillahi saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pengakuan itu kita ulang setiap hari, paling kita baca paling sedikit itu 17 kali ya, 5 kali ya, karena ada di dalam doa iftitah saja, dalam satu sholat 1 kali.
5 kali kita ulang itu, ngaku ya, pengakuan itu kita ulang. Ya, artinya bahwa kita tidak boleh takut, sudah disiapkan semuanya keperluan hidup kita itu. Wa man lastum, dan orang atau makhluk, lastum bukan kamu, lahu di dalamnya itu birozikin, dengan memberi rizki. Artinya bukan kalian semua, bukan orang tuanya yang ngasih rizki, tapi Allah yang siapin. Jadi bukan orang tuanya. Ya, orang tuanya juga nggak boleh sombong. Ini harus yakin betul orang tua saat terlahir anak dialah sudah punya rizkinya masing-masing. Ya, begitu, sudah ada rizkinya masing-masing. Kalau belum rizkinya mah ya susah. Datang orang bawa ini, bawa anduk, ada yang bawa rinso, ada yang macam-macam ya kan. Di situ aja udah ketahuan rezekinya kan. Ini gara-gara anak terlahir, datanglah orang-orang macam-macam bawanya itu. Ada yang aneh bawa rengginang ya kan. Lah bayi mau dikasih rengginang tuh, ayam rezekinya itu ya. Jadi bawa rezeki. Termasuk juga nanti makannya, susunya sudah ada ya. Jadi harus yakin kita. Jadi jangan kita menganggap yang memberi rezeki itu adalah orang tua atau manusia gitu ya. Wa man lastum lahu birozikin, itu maksudnya begitu. Dan makhluk bukan kalian semua ya yang memberi rezeki, itu bukan, tapi Allah gitu. Nah itu mempertebal ataupun memperkuat keimanan bahwa kita di dunia ini tidak boleh ada rasa takut sedikit pun, karena memang sudah dipersiapkan oleh Allah gitu. Kan macam-macam, sering saya jelaskan makna orang yang menyerahkan diri, yang tawakal itu kan. Ada tawakalnya, tawakal misalnya tawakal orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, itu kan. Yang pertama itu tawakal anak kepada orang tua. Anak nih biarpun dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, tetap makan. Siapa yang nyiapin orang tuh? Orang tua. Sama kita juga, anak itu biar nakal, biar dia itu bandel, orang tuanya sampai marah, tapi tetap aja yang namanya makan dikasih makan, ya kan? Iya, sebandel apapun tuh. Allah juga sama nih, seluruh manusia yang ada di bumi, seluruh binatang, ya. Walaupun dia tidak taat dan patuh kepada Allah, orang kafir makan nggak? Makan semua. Siapa yang kasih? Allah yang sudah siapkan Allah. Itu adalah tawakalnya anak kepada orang tua. Sudah ada jatahnya masing-masing. Mau lebaran aja nih orang tua udah mulai ngejatahin masing-masing. Si ini bajunya begini, si Markonah ini kan udah tentuin masing-masing tuh, ya. Begitu dipikirin kan gitu. Nah, yang kedua tawakalnya tawakal orang kerja, karyawan kepada perusahaan gitu. Setiap karyawan kan setiap bulan dapat gaji tuh, gaji tetap kan. Yang penting karyawan nggak usah macam-macam, tugasnya cuman berangkat pagi sesuai dengan jam, pulang sore kan gitu. Itu aja udah lakukan. Untuk masalah gaji mah sudah disiapkan setiap bulan kan gitu. Nah, itu namanya tawakal karyawan kepada perusahaannya. Nah, baru yang kedua ini yang pas kayaknya buat kita ini. Kita ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, tapi kita harus ada langkah, harus ada kasab, harus ada ikhtiar. Nggak boleh ngedekok aja di rumah, ya kan? Oh, Allah kan udah tentukan rezekinya, ya kan? Tapi dia kagak cari, ya. Ngedegem aja di rumah, lah udah beras habis, cuma mau makan apa? Tuh, ya. Nah, ini kita mau pasnya yang kedua ini, ya. Yang ngojek, ayo keluar, kan gitu ya. Yang di kantor, ayo keluar. Yang biasanya misalnya
di kebun, ayo ke kebun, datang aja. Yang goreng bakwan, jual nasi uduk, bikin aja udah kan itu. Nah, itu baru Allah kasih rizki. Ada sebabnya, al kasbu wal ikhtiar. Nah, itu namanya tawakal yang kedua, seperti itu ya. Jadi kalau kita hanya doa-doa aja ya nggak bisa. Ada al-kasbu wal ikhtiar. Nah, yang ketiga ini tawakalnya orang yang mati. Orang yang mati ini nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi dia beres, mandi beres ya kan, iya dirapani beres ya kan, sampai ke liang lahat tuh beres semua. Padahal dia nggak ngapa-ngapain kan, mati mau di bagaimana kan juga tuh, tapi beres. Nah, maksudnya apa? Ada orang kagak ngapa-ngapain di rumah aja, kagak ngapa-ngapain di rumah ya, ngaji, udah terima tamu, masuk lagi sholat lagi, ibadah lagi, itu aja, tamu ngajar ya, itu aja ibadah, tapi rizkinya kagak habis-habis. Ada kan yang begitu? Ada para wali ya, para aulia maka kagak butuh pacul, kagak dia ya, cukup berdoa aja kepada Allah. Cukup ada tamu dari Jakarta, ada tamu dari Bandung ya, nggak minta ya, tapi dia ngasih apa sedekah apa-apa kan gitu ya, nggak ada ketentuan dan itu nggak habis-habis, itu ngalir aja ya. Nah, itulah namanya tawakalnya tawakal aulia yang sudah dekat, yang sudah ma'rifat ya kepada Allah gitu. Nah, termasuk juga kalau kita mungkin kebanyakan yang tengah tadi ya, antara karyawan dan perusahaan gitu. Allah perusahaan udah nentuin udah ya. Tapi kalau kita gagal kerja, kira-kira marah nggak perusahaannya? Ya kan? Udah dijatain sebulan ini 5 juta gajinya di perusahaan. Sudah. Dia males. Ya kan? Kadang datang, kadang enggak, datang lambat. Kira-kira perusahaannya juga ngasih teguran enggak? Ditegur pasti itu. Besok dikurangi uang transportnya, besok dikurangi uang ininya. Lalu kita ngadu, lah kok bisa berkurang? Lah kamu kerjanya benar apa enggak? Ya kan? Datang semaunya, kan gitu. Nah, kita juga sama begitu kira-kira. Harus benar-benar ya, jalankan perintahnya, ikhtiarnya juga dijalankan. Lah ini ada ikhtiar mulu. Kalau ikhtiar sih barangkali bisa dah, perintah Allahnya ditinggalin, kan gitu ada ya. Udah dunia aja udah. Kok Allah kasih nggak kasih tetap ya. Itu Rahman Ar-Rahim Allah tuh di situ. Ada orangnya kagak pernah sholat, kerja aja udah, kantor rumah, kaya dia ya. Allah yang kasih, iya, tapi dia itu hanya Ar-Rahman ya, hanya dapat Ar-Rahman aja, Ar-Rahimnya enggak. Kasih sayang Allah nanti di akhirat itu. Sebaliknya kita misalnya berdoa ya kan, tanpa ada kerjaan, tanpa ada usaha kan gitu, lah udah susah juga. Ada kan kontrakan lah, itu kan dengan perjuangan sebelumnya ya. Iya, beli tanah, ada duit segini, beli lagi, dia bangun ya kan, lah enak tinggal tungguin gitu. Sekali lagi, jadi jangan khawatir bahwa yang memberikan rizki itu bukan orang tua tapi Allah ya.